Anak ini senangnya main game. Yang penting dari awal kita batasi untuk dia tetap fokus di belajar dan hanya bermain di waktu senggang dia setelah tugas-tugas sekolah itu kelar. Saya Dedi. Saya dengan Mega. Dari orang tua Christopher Ken dan merupakan supporter dari Kenmo juga di PUBG Mobile. Kalau menurut saya pribadi ya, anak itu sekolah itu untuk menjadikan dasar logika dia berpikir dan pola pikir dia, bukan tujuan akhir. Begitu juga sama dengan pilihan dia waktu ke arah game ya. Kita lihat kalau dia bisa berprestasi di bidang yang dia tekunin dan itu juga bisa menghasilkan, kenapa enggak? Itu kan dengan sejalan dengan bekerja mencari uang di bidang yang dia senangi itu tuh. Arti dia kemana, kita coba untuk mendukung. Dia memenangkan waktu itu turnamen di yang PUBG Mobile yang pertama, lumayan masuk klasifikasi dan coba ditempel waktu itu dari beberapa tim. Nah, Ken dari saat itu berpikir untuk butuhnya dia akan meneruskan karena profesional dan join salah satu tim yang menawarkannya. Gitu. Saya juga background masing-masing tim itu kan tidak ada yang tahu dan saya pikir Ken harusnya yang lebih tahu karena itu yang akan dia dalamin. Opsinya saya balikin ke Ken, kira-kira yang menurut Ken akan bisa membuat diri Ken berkembang itu tim yang mana? Jangan lihat masalah angka. Patokan saya waktu itu, ngapain kamu ngejar angka sekarang tapi nggak bisa berkembang? Yang memberikan harapan untuk dia berkembangnya lebih cepat, pertama itu dari manajemen RRQ. Kalau dari saya saya udah pastiin ke Ken pilihannya ya. Dia yang harus punya feeling sendiri karena dia yang harusnya lebih menguasai bidangnya. Di luar itu baru kita lihat, kamu butuh support apa. Kita sebagai orang tua akan mensupport sebisa kita dan sama itu batas-batas yang masih wajar. Kalau bagi kita sebenarnya nggak gitu masalah dia mau fokus dimanapun juga. Walau itu merupakan hal-hal yang baru bagi kita ya, apalagi kan beda generasi. Mata pencarian kita dari e-sport, itu kan baru masih awal-awalan. Kita belum tahu nanti berapa tahun lagi sih kita bisa pastiin itu akan berkembang atau cuma naik terus mati. Kalau menurut saya, kalau dulu kan cuma hanya hobi. Kalau sekarang hobi yang bisa menghasilkan uang buat anak-anak juga. Thank you banget yang kemarin udah datang ke PINC 2019. The last of turnamennya Kenbo. Sorry, hasilnya nggak bisa jadi yang juara 1. Thank you udah ngedukung tim gua. Saat dia vakum dia ngerasa bagi dia itu sudah cukup untuk waktu dia bermain sebagai pro. Dimana dia lihat generasi-generasi sekarang itu banyak yang lebih jago dari dia. Dan dia pikir kesempatan untuk generasi berikutnya. Dimana kayaknya sudah menekuni bidang yang lain. Ya contohnya jadi streamer. Dan posisi dia juga saat itu kan udah menjadi BA ya. Jadi dia pikir waktu dia akan tersisa banyak. Dan skill dia juga kelihatan nggak akan bisa lebih berkembang lagi dibanding anak-anak yang baru yang menurut dia, kok yang baru sekarang lebih jago-jago gitu. Kalau ketakutan sih enggak ya, karena saya yakin, percaya Ken bisa. Dan yang saya harapin dari Ken dari setiap pertama terjun ke e-sport itu dia harus prepare untuk kalah, bukan prepare untuk menang. Kalau dia udah siap untuk kalah, apapun yang terjadi dia udah nothing tulus kok. Kalah juga dia udah siap, apalagi menang. Jadi kalau masa prepare, saya pikir secara mental kayaknya udah siap. FIFA IQ, semangat selalu ya.